Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugroho Haji Prabowo, NPM 222050204042. Saya merupakan mahasiswa baru S1 Teknik Mesin Universitas Tidar angkatan tahun 2022. Di sini saya akan menyampaikan resume mengenai materi yang telah dilaksanakan pada kegiatan LKM MPD pada hari Minggu kemarin tanggal 11 bulan September 2022 yang dilaksanakan di Secaba Magelang. Yang pertama yaitu dari pemateri Mas Denny Irawan, mahasiswa S1 Teknik Mesin Universitas Tidar angkatan tahun 2018. Di sini membawa judul yaitu mahasiswa sebagai pembelajar yang lincah dan tangguh. Sebelumnya Mas Denny memberi kata-kata mutiara terlebih dahulu, yaitu semua tempat bisa dijadikan sebagai sekolah dan semua orang bisa dijadikan guru. Bisa menjadi mahasiswa yang efektif dalam prestasi dan lainnya. Mas Denny menyampaikan materi pertama yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses berpikir seseorang dengan kemampuan untuk menganalisa, menyimpulkan, menyusun ide, mengevaluasi dan mencari solusi dari permasalahan. Tahap-tahap dalam berpikir kritis, yang pertama yaitu fokus, mencerna dan menanggapi secara serius pada suatu hal. Yang kedua yaitu reason, mengetahui alasan dari informasi yang didapat. Yang ketiga inference, mengetahui kualitas sumber informasi. Yang keempat situation, memahami permasalahan dan mencari kesulitan dari masalah. Yang kelima clarity, mengetahui arti dari berbagai istilah-istilah. Yang keenam overview, memeriksa kembali dasar-dasar yang telah disimpulkan. Manfaat dalam berpikir kritis yaitu pertama, membantu memperoleh pengetahuan dan memperbaiki teori, memperkuat argumen juga. Yang kedua, mengemukakan dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan dengan jelas. Yang ketiga, mengumpulkan, menilai, menafsirkan informasi dengan efektif. Dan yang keempat, membuat kesimpulan dan menemukan solusinya. Selanjutnya, keterampilan berkomunikasi. Komunikasi merupakan interaksi dua arah ataupun lebih. Tipe-tipe verbal, fisik, emosional. Yang selanjutnya yaitu kesalahan berpikir. Yaitu pertama emotional remaining, menjadi orang yang paling benar menurut diri sendiri. Yang kedua yaitu personalization, yaitu menyalahkan diri sendiri atau negative thinking. Materi yang terakhir yaitu mendengarkan efektif dan cara skill berbicara. Mendengarkan efektif yaitu harus paham, mengingat, menafsirkan dan evaluasi. Sedangkan cara skill berbicara yaitu respect, empati, audible atau dapat didengar, clarity, keterbukaan dan transparansi. Yang terakhir humble, sikap rendah hati. Nah, itu merupakan dari pemateri pertama. Untuk pemateri kedua yaitu dari Mas Januar Ramadan, Sarjana Teknik, dengan judul Bagaimana Membentuk Mahasiswa yang Bertanggung Jawab. Yang pertama yaitu untuk apa kita hidup? Yakin dengan sarjana hidup kita bakal baik. Tanamkan keberanian dari dalam diri untuk menuju kesuksesan. Jiwa tanggung jawab yang kuat sangat dibutuhkan pada posisi sekarang. Jangan khawatir pada diri kita. Semua hal yang terjadi, kegagalan, kesenangan, bahagia, penderitaan, karena semua kita sama. Mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, kembangkanlah dirimu, support system, dan yakinlah. Materi yang pertama yaitu pengembangan diri. Konsep diri ialah pandangan dan perasaan terhadap diri sendiri. Dengan cara ketahuilah kekurangan dan kelebihan dari diri masing-masing. Pastikan visi misi hidup dan ketahuilah keinginan dari tujuan hidup kita. Tahapannya yaitu mengenal diri sendiri, tahu yang harus dilakukan, lakukanlah, evaluasi, dan teruslah berkembang dan tantang dirimu. Konsep evaluasi diri dapat diartikan seperti introspeksi diri. Tidak ada dari kita yang pendirian yang salah jika kita berani tanggung jawab. Keinginan apapun itu bebas, paksakan dirimu untuk mencapai semuanya, konsisten, komitmen, dan perbaiki dulu dirimu terlebih dahulu.
Yang selanjutnya, tak semuanya berakhir bahagia dan tak semuanya berakhir tragis. Yaitu merupakan materi dari Mas Januar Ramadan yang lebih ke pesan-pesan yang sangat berarti. Untuk selanjutnya, pemateri ketiga yaitu dari Mas Fatih Naf'an Ardiansa, merupakan mahasiswa Universitas Tidar S1 Teknik Mesin angkatan 2019, yaitu etika organisasi. Etika, suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesetiaan dan kesanggupan seorang secara sadar untuk mentaati norma-norma kehidupan yang berlaku. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang terstruktur, bekerja sama, dan mempunyai tujuan sama. Lanjut, etika organisasi di teknik mesin. Sebelumnya, etika berorganisasi adalah nilai yang dilaksanakan setiap anggota di sebuah kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang merupakan tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya, etika organisasi di teknik mesin terutamanya yaitu 5S: solidaritas, tanggung jawab, loyalitas, sikap hormat, demokrasi dan musyawarah, dan jujur. Kuatkan mantapkan jiwa solidaritas demi terwujudnya tujuan bersama. Pentingnya etika berorganisasi disampaikan oleh Mas Fatih juga, yaitu berkaitan dengan penilaian manusia, dapat memajukan satu sama lain, dan melaksanakan mewujudkan kehidupan yang tertib. Selanjutnya dari pemateri keempat yaitu Mas Rizky Bagus Pramana, merupakan mahasiswa Universitas Tidar S1 Teknik Mesin 2019, membawa judul perumusan gagasan awal dan administrasi. Suatu proses awal menentukan ide atau hasil pemikiran seseorang atau kelompok untuk perencanaan suatu kegiatan atau program kerja sebelum melangkah lebih jauh. Tujuannya yaitu memahami kebutuhan organisasi, merancang proja yang efektif dan efisien, meminimalisir kegagalan dengan mengantisipasi hambatan, mengoptimalkan pemanfaatan peluang yang ada. Yang harus dimiliki yaitu pola pikir dan sifat, yaitu ambisius. Dalam proses penentukan gagasan kita harus memiliki keyakinan yang teguh dan penuh dengan ambisi ya. Kedua, kreatif, mampu memikirkan suatu hal yang menarik, berbeda dan orisinal. Yang ketiga, inovatif, mampu menemukan dan memberikan terobosan baru dari suatu hal yang sebelumnya telah ada dan mampu menambahkan aspek kreativitas. Yang kedua yaitu materi sebelumnya ada brainstorming dalam kita merumuskan suatu gagasan awal, yaitu sebuah proses yang mengusahakan untuk menemukan gagasan dengan cara mengumpulkan pendapat. Ini merupakan langkah yang bagus dalam merumuskan gagasan awal. Yang kedua, materi kedua yaitu administrasi, usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan dalam organisasi. Peran dan fungsi, meningkatkan efisien dan efektivitas dalam hal hubungan dan komunikasi. Tujuannya yaitu memperlancar lalu lintas, distribusi informasi ke semua pihak, dan mengelola memelihara dokumen organisasi. Yang kelima yaitu materi terakhir yaitu mekanisme persidangan. Macam-macam sidang yaitu ada sidang pleno, komisi, dan paripurna. Dalam sidang terdapat komponen yaitu pimpinan sidang 1, 2, dan 3, peserta sidang yaitu peserta penuh dan peserta peninjau. Dalam sidang terdapat ketukan palu, yaitu ketukan 1 kali memutuskan suatu putusan, 2 kali pemberian skorsing, yang ketiga kali membuka dan menutup sidang, selebihnya yaitu untuk mengkondusifkan dalam sidang. Dan terdapat sanksi-sanksi dalam suatu persidangan. Dan juga terdapat macam-macam interupsi. Yang pertama, interruption of order, interruption of informasi, interruption of clearance, interruption of explanation, interruption of personal, interruption of privilege, dan interruption of question. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai resume dari kegiatan LKMMPD yang telah dilaksanakan kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.